Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ballaga ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafal gummah wa jahada fillahi hatta atahul yaqin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi' tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin dan muslimat sidang jamaah tarawih yang insyaallah kita semua yang hadir di sini dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Bayyinah menjelaskan kepada kita semua bahwa kunci ibadah itu diterima adalah mesti dilaksanakan dengan penuh keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tiadalah aku memerintahkan hamba-hambaku kecuali untuk beribadah kepadaku, menyembah kepadaku, mukhlishina lahuddin, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di malam kedua bulan suci Ramadan. Tadi sore kita telah menuntaskan hari pertama, menyelesaikan puasa yang pertama di bulan suci Ramadan ini. Maka yang kita harapkan adalah Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita yang pertama tadi. Mudah-mudahan kita menjalankannya dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, kaitannya dengan ibadah puasa ini, Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya'u Ulumiddin pada pembahasan tentang asrarus siyami shaimin, rahasia-rahasia dari orang-orang yang melaksanakan menjalankan puasa. Imam Al-Ghazali membagi puasa itu menjadi 3 kategori. Yang pertama ada yang dikatakan siyamul umum, puasanya orang umum, puasanya orang awam. Kebanyakan orang menjalankan puasa seperti itu, namanya siyamul umum. Yang kedua, ada yang namanya siyamul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, lebih dalam lagi. Kalau tadi yang pertama umum, kebanyakan orang, khusus ini hanya sebahagian orang yang berpuasa seperti itu. Yang ketiga, Imam Al-Ghazali mengatakan siyamu khususil khusus, puasanya orang yang sangat khusus sekali,
lebih dalam lagi. Dan ini sangat sedikit sekali yang bisa menjalankan ibadah yang nomor 3 ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa yang dimaksud dengan siyamul umum? Puasa secara umum. Puasa secara umum itu adalah hanya sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, sekedar kita menggugurkan kewajiban puasa Ramadan saja. Bangun sahur, menahan haus, menahan lapar, tidak berhubungan suami istri, azan maghrib, ikut berbuka puasa. Itu puasanya orang umum. Rata-rata kebanyakan orang bentuk puasanya seperti itu, ya. Menjaga makan, menjaga minum, tidak melakukan hubungan, berbuka puasa. Itu puasanya orang umum. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, siyamul khusus. Puasanya orang khusus. Yang dimaksud di sini lebih tinggi lagi sedikit levelnya dari yang pertama. Ini puasanya orang-orang soleh, as-solihin. Puasanya orang-orang soleh. Seperti apa puasanya? Selain dia menahan haus, menahan lapar, menahan diri untuk tidak berhubungan suami istri di siang hari Ramadan, juga dia mempuasakan seluruh anggota tubuhnya. Bukan hanya perutnya yang dikasih puasa, bukan hanya perutnya yang puasa, menahan lapar, menahan haus, tapi seluruh anggota tubuhnya dia juga ikut puasakan. Mulai dari ujung kaki sampai di ujung rambut dia puasakan semuanya. Ini puasanya orang khusus, orang-orang soleh. Apa yang dijaga orang-orang soleh ini? Menjaga anggota tubuhnya. Antahfazar ra'sa wa ma wa'a. Menjaga kepalanya dan semua yang terdapat di bagian kepala kita. Ada mata kita. Orang-orang yang berpuasa dengan puasa khawas ini, puasa khusus, selain dia menjaga haus dan lapar, juga menjaga matanya, menjaga pandangannya. Tidak sembarang matanya melihat-lihat yang tidak halal. Apalagi sekarang, hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, kita difasilitasi dengan smartphone, handphone, ya. Banyak sekali godaan-godaan puasa di situ. Satu kali kita usap layarnya terbuka, buka sosial media, muncullah godaan-godaan yang bisa merusak puasa kita. Maka bagi orang-orang soleh itu akan menjaga pandangannya, ya, tidak sembarang video yang dinonton. Karena kadang juga itu kita tidak mau nonton itu video, tapi teman kita kirim di grup, sehingga kita, apalagi kalau tidak disetting otomatis mendownload, bisa langsung masuk di HP kita. Nah, inilah yang harus kita jaga di bulan suci Ramadan ini. Tapi ini levelnya orang-orang saleh yang betul-betul bisa menjaga pandangannya. Terkadang kita anggap biasa, kita anggap candaan, tapi sebenarnya yang demikian itu bisa mencederai, merusak kualitas ibadah puasa kita. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazratu sammun masmumun min sihamil iblis. Pandangan itu adalah salah satu racunnya yang iblis bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa menggoda kita. Awalnya cuma dari pandangan, kemudian ketagihan, ya, itu perangkapnya iblis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selain itu juga orang yang berpuasa dengan puasa yang khusus ini, level yang kedua ini adalah selain menahan haus dan lapar, juga dia menahan lisannya, ya, menahan kata-katanya. Ya, jadi bukan cuma perut saja yang berpuasa, tapi seluruh anggota tubuh kita, terutama lisan kita. Karena ini biasanya yang
sering kita keceplosan, akhirnya kita berbuat dosa, menyakiti hati orang lain, ya, buat orang tersinggung, bukan hanya secara lisan, tapi juga bisa saja dengan tulisan-tulisan komentar yang kita kirimkan di sosial media. Jangan sampai ya menyinggung hati orang lain. Ini bisa merusak ibadah puasa kita. Dalam riwayat diceritakan, pernah suatu ketika ada 2 orang wanita. Nah ini terutama ibu-ibu ini, ya. Ada 2 orang wanita yang berpuasa di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menahan haus dan lapar, ya, di siang hari bulan suci Ramadan. Tapi ketika hampir masuk waktu asar, 2 orang wanita ini hampir mati atau hampir pingsan karena kelaparan, kehausan, ya. Sehingga dia panggil seseorang untuk melapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia kasih tahu, tolong datang menghadap Rasulullah, kalau kami berdua ini sedang puasa dan sudah tidak tahan lagi, bolehkah kami berdua ini berbuka puasa? Melaporlah orang itu, utusan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata orang ini, ya Rasulullah, ada 2 wanita yang sudah tidak tahan lagi berpuasa, sudah lapar sekali, sudah haus sekali, sudah nyaris pingsan. Apa kata Nabi? Ambil baskom ini, kemudian temui 2 wanita itu dan suruh salah satu di antaranya memuntahkan apa yang tadi dia makan waktu sahur. Apa yang dia makan. Datanglah utusan ini kembali kepada 2 wanita itu. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya diperintahkan bawa baskom ini, coba kasih dekat mulut tak, muntahkan apa yang tadi kamu makan. Begitu baskom itu mendekat dari ke mulutnya wanita ini, apa yang terjadi hadirin rahimakumullah? Tiba-tiba wanita ini memuntahkan darah yang sangat kental, darah hitam, darah kotor, dan juga yang keluar dari mulutnya adalah daging yang mentah, daging mentah. Ini wanita yang pertama. Wanita yang kedua juga begitu didekatkan baskom, memuntahkan juga 2 benda yang sama, darah yang kotor dan juga daging mentah. Orang-orang yang ada pada saat itu kaget, heran. Wah, ini barusan terjadi seperti ini. Ada orang muntah darah tapi tidak sakit. Dan yang dimuntahkan juga yang kedua selain darah adalah daging mentah. Kenapa bisa ada daging mentah padahal tadi waktu sahur dia tidak makan daging? Nah ternyata, ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dimuntahkan oleh kedua wanita itu, itulah yang dia lakukan ketika dia berpuasa. Apa yang dilakukan? Ternyata sepanjang puasanya ini perempuan tidak berhenti mulutnya menggibah orang lain, tidak berhenti dia ceritakan aibnya orang lain, sehingga apa? Ya, tidak ada nilai puasa yang dia peroleh. Bahkan yang diperoleh hanyalah ya daging mentah itu. Ibaratnya kan kalau Al-Quran mengatakan kita menceritakan aib orang lain, ayyakulalah ma'akhihi maitan, sama saja kita makan bangkai saudara kita. Oleh karena itu para orang-orang soleh ketika dia berpuasa, dia betul-betul menjaga seluruh anggota tubuhnya, termasuk terutama adalah pandangan dan lisan kita. Pepatah Arab mengatakan, al-lisanu sogirul jirmi wa kathirul jurmi. Lidah itu kelihatannya lembek, tak bertulang, tapi memberikan faedah yang sangat luar biasa. Kalau kata-kata yang keluar dari lisan kita itu adalah kebaikan, maka tentunya memberikan dampak kebaikan yang luar biasa dan kembali juga kepada diri kita. Tapi sebaliknya ketika lisan itu mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang keji, maka akan membawa mudarat kepada orang lain dan juga lebih-lebih lagi mudarat kepada diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, puasa tingkatan yang ketiga adalah khususul khusus
atau khawasul khawas, yaitu puasanya para aulia, puasanya para nabi, dan puasanya para auliyaullahi subhanahu wa ta'ala, nabi dan rasul. Ya. Puasanya nabi dan rasul ini berada pada level yang sangat tinggi, dan ruang lingkupnya sedikit sekali, karena yang bisa puasa seperti ini hanyalah nabi dan rasul dan juga wali-wali Allah yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya puasanya menahan haus dan lapar, tidak berhubungan badan, bukan hanya menahan anggota tubuhnya, tapi juga menahan hatinya, terutama dari segala prasangka-prasangka, terutama prasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak pernah lepas hatinya, selalu terikat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di bulan suci Ramadan ini, mari kita berpuasa bukan hanya sekedar puasa, bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban kita sebagai umat Islam berpuasa Ramadan, tapi mari kita raih puasa yang penuh dengan kualitas. Minimal kita bisa berpuasa dengan puasanya orang-orang saleh, puasanya orang-orang khusus. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu sunnatut tarawih raka'ataini jami'an rahimakumullah. Salat